Jangan salahkan Tuhan kalau keadaan rumah tangga ekonomi kita lebih buruk. Karena kita hidup hari ini adalah hasil rangkaian dari perbuatan kita di masa lalu. Jadi kalau besok minggu depan kita gak mau bercerai, kita gak mau mengalami kerugian lebih besar lagi, lakukan pencegahan, yaitu dengan berubah dan beradaptasi. Hikmat itu ada di mana-mana. Kita nggak usah takut dengan namanya solusi dan hikmat. Hikmat itu ada di dalam firman Tuhan. Hikmat ada dalam gereja. Hikmat ada dalam komunitas Samsel. Hikmat ada di TikTok. Hikmat ada di webinar. Hikmat ada di Google. Hikmat ada di pemimpinmu. Hikmat ada di orang tuamu. Hikmat ada di orang-orang mendahuluimu. Yang kita perlu lakukan dengan rendah hati, belajar dan terbuka untuk minta koreksi dan input. Kalau kamu gak lakukan perubahan di bisnismu yang mulai terus mengalami degradasi dalam omset, dalam penjualan, maka kamu akan punah. Siapa yang menyangka? Nyonya Menir udah berdiri 100 tahun lamanya, sekarang capek berdiri. Mungkin Anda berkata, Pak, sekarang zamannya orang gak lagi minum jamu. Siapa bilang orang pintar minum? Masa bayangkan setiap kali saya mau pergi ke luar negeri, teman-teman luar negeri titip. Itu dia. Karena saya tidak sponsori, saya gak berusaha sebut. Kami tiap hari Kamis selalu melakukan evaluasi dari setiap jam-jam ibadah kami. Apa yang kurang, apa yang kemarin bikin kesalahan. Kami berupaya untuk tidak melakukan yang sama. Tiap minggu kami harus upgrade demi upgrade. Kalau Anda bisa sekarang ini dilayani maksud saya, dengan baik di gereja. Dari mulai penyambutan di depan, dari mulai dekorasi di depan, kemudian sampai di ruangan ini, sampai di depan saudaraku, di belakang. Kami ini beranjak dari nol. Dari yang tidak mengerti tentang pelayanan di gereja. Hanya baru 4 bulan ini kami belajar bagaimana cara serving yang baik. Kalau Anda bisa merasakan kok seperti excellence, kok sepertinya seperti orang udah terbiasa sekali memimpin sebuah gereja. Kami tiap minggu melakukan sebuah evaluasi. Kami terima feedback dari jemaat dan sebagainya. Kami terus mengolah, bahkan setiap tema bulanan yang kami angkat. Kami juga menerima feedback dari anggota-anggota komsel. Karena kami gak mau tenggelam, kami gak mau punah. Kami mau gereja ini bisa do the best kepada jemaat yang hadir. Juga termasuk khotbah-khotbah dari Henny, dari saya. Bahkan dari setiap mereka melayani kami di feedback. Jangan lihat kemenangan orang hari ini, tapi lihat perjuangan dia beradaptasi di masa lalu. Kalau keluargamu mulai merasa tidak nyaman, tidak dekat sama kamu, mulai ada gap, tidak bisa lagi bicara sama kamu, tidak bisa ngeblend lagi, tidak bisa chemistry sama kamu, antara kamu sama anakmu, atau kamu dengan adikmu, atau kamu dengan pasangan hidupmu, berarti ada sesuatu yang cacat, ada sesuatu yang salah di mana kamu harus berubah. Mungkin sikapmu, mungkin perkataanmu mulai beradaptasi. Kamu gak bisa salahkan kenapa kamu gak ngomong. Ya kita lah yang harus buka percakapan dulu. Jangan sampai meja hijau membuat kamu akhirnya mau berubah, menyadari akan perbuatanmu yang melukai mereka terus. Kalau kamu gak pernah punya waktu sama anak-anakmu, kalau kamu gak pernah bimbing mereka di dalam Tuhan, kamu yang repot. Lebih baik sekarang ini kita bikin saat teduh, kita bikin mesbah keluarga, sehingga menanamkan mereka firman Tuhan, sehingga menanamkan mereka untuk dalam hadirat Tuhan, sehingga mereka terjaga 24 jam 7 hari bersama dengan teman-teman. Kita yang repot untuk selalu sorot dengan CCTV anak kita. Kita yang perlu tanamkan. Makanya kami gak takut lagi mengutus anak kami nanti di usia 17 tahun, 18 tahun ada di luar negeri. Kenapa kami mulai tanamkan mereka dengan firman Tuhan. Kami selalu bikin mesbah keluarga, karena itu yang menjaga mereka. Kalau kamu sebagai orang tua cuma bisa menafkahi, tapi gak pernah bisa mendoakan, gak pernah bisa menanamkan firman Tuhan, hanya cuma guru sekolah minggu di gereja atau pendeta di gereja, lalu bagaimana dalam hari-harinya yang mereka lalui di sekolah, di lingkungan yang pengaruhnya sangat kuat untuk mereka ditarik kepada arus dunia. Tugas orang tua yang harus bisa beradaptasi. Jangan kita sibuk terus kerja, sibuk terus di luar, sehingga mengabaikan anak kandung kita sendiri untuk kita didik. Kenapa di tradisi Yahudi, rata-rata satu keluarga Yahudi itu secara de facto
satu keluarga paling tidak satu anak lulusan S3. Tapi pada kenyataannya, setiap keluarga-keluarga Yahudi, satu keluarga, anak-anak yang rata-rata S3. Paling 75% S3, 25% tidak S3. Kenapa? Karena fungsi orang tua itu semua merangkap. Kalau di Indonesia yang pengasuh suster pembantu, yang penyedia orang tua, yang mengajar guru di sekolah. Tapi kalau di Israel, di Yahudi enggak. Orang tua sebagai penyedia, orang tua sebagai pengasuh, orang tua sebagai pengajar. Karena waktunya di mana orang tua lebih banyak bersama anak-anak, no wonder hasil lebih maksimal daripada orang lain yang mendidiknya. Kita mengharapkan anak kita cerdas, anak kita pintar, berprestasi, dapat nilai yang terbaik. Tapi orang tua tidak mau ambil andil lebih banyak. Jangan salahkan Tuhan kalau keadaan rumah tangga ekonomi kita lebih buruk. Karena kita hidup hari ini adalah hasil rangkaian dari perbuatan kita di masa lalu. Jadi kalau besok minggu depan kita gak mau bercerai, kita gak mau mengalami kerugian lebih besar lagi, lakukan pencegahan, yaitu dengan berubah dan beradaptasi. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.